Apa itu vektor? Vektor secara ringkas adalah ruas garis yang memiliki panjang dan arah. Ada beberapa macam vektor, nanti kita akan membahasnya satu persatu. Dalam diagram Kartesius memiliki dua titik, yaitu titik A dan titik B. Biasanya dilambangkan dengan huruf besar, dan setiap titik A dan titik B ini memiliki titik koordinat, yaitu yang A x1 y1 dan B x2 y2. Ini adalah sumbu X, sumbu Y, dan sumbu O, dan atau disebut juga dengan origin atau titik pusat. Dan kalau ditarik dari A ke B itu dinamakan dengan garis saja. Apabila kalau dari arah A ke B itu dinamakan vektor, bisa juga termasuk juga dengan O ke A atau O ke B. Arah dan panjang arah berlawanan, maka vektornya akan berlawanan. Dan akan membahas satu persatu dari contoh macam-macam vektor, yaitu yang pertama notasi vektor. Notasi vektor menyatakan OA atau O ke A, biasanya menggunakan tanda panah. Berarti dinyatakan OA menunjukkan arah O ke A, pangkalnya O dan ujungnya adalah A. Bisa juga AB dan bisa juga OB. Dituliskan AB dengan BA, ini dalam vektor tidak sama. Yang kedua adalah contoh dari vektor posisi, yaitu vektor posisi adalah vektor yang pangkalnya di titik O. Sebagai contoh di sini ada OA dan pangkalnya O, maka bisa dinyatakan dengan OA. Disingkat dengan A kecil, dan OB dinyatakan sebagai B kecil. CO-nya ini sebagai pangkal, dan si A itu sebagai ujungnya. Cara menyatakannya ada unsur X dan unsur Y, maka dituliskan dengan matriks kolom, matriks baris, dan bisa dinyatakan dengan vektor satuan. Begitu pula dengan yang B. Dan yang ada pula panjang vektor. Ini cara menyatakan panjang vektor, yaitu panjang vektor OB, maka notasinya seperti mirip tanda mutlak. Maka panjang OB, kalau B-nya sendiri adalah X2, maka panjang OB akan sama dengan Y2. Maka panjang OB dengan Y2 akan sama Y2 akar dari rumus Pythagoras. Akar X1 kuadrat komponennya tinggal dipythagoraskan ditambah Y1 kuadrat. Dengan yang B. Dan yang ada pula panjang vektor. Ini cara menyatakan panjang vektor, yaitu panjang vektor OB, maka notasinya seperti mirip tanda mutlak. Maka panjang OB, kalau B-nya sendiri adalah X2, maka panjang OB akan sama dengan Y2. Maka panjang OB dengan Y2 akan sama Y2 akar dari rumus Pythagoras. Akar X1 kuadrat komponennya tinggal dipythagoraskan ditambah Y1
Y, Y, Y1 Y1 kuadrat. Oke, berikut ini adalah contoh soal vektor. Vektor 3A kurang vektor 2B tambah vektor 5C kurang vektor 2A kurang vektor B tambah vektor C adalah, nah berikut ini pilihan jawabannya. Oke, kita cari sama-sama ya. Vektor 3A kurang vektor 2B tambah vektor 5C kurang vektor 2A kurang vektor B tambah vektor C. Oke, langsung saja ya. Di sini vektor 3A dikurang, ini kan dalam kurung nih, kita buka kurungnya, simbolnya berubah. Oke, jadi vektor 2B dikurang vektor 5C, oke, dikurang, ini juga begitu sebaliknya. Oke, jadi vektor 2A ditambah vektor B dikurang vektor C. Oke, sama dengan, oke, ini vektor 3A dikurang vektor 2A. Jadi ya vektor A 1 kan ya. Oke, sini minus 2 vektor minus 2B ditambah vektor B, jadinya 1 ya, minus 1, jadi minus vektor B. Oke. Nah, di sini minus vektor 5C dikurang vektor C, hasilnya ini di sini 1 ya, berarti hasilnya minus vektor 6C. Jadi jawabannya adalah B. Oke. Sekian, terima kasih. Koordinat titik P itu 2 dan 1, dan koordinat titik Q itu 5 dan 3. Jika vektor posisi R adalah vektor PQ, maka koordinat titik R adalah, nah di sini kita akan mencari ini dulu. Vektor posisi R sama dengan vektor PQ. Nah, vektor PQ itu sama dengan koordinat titik Q dikurang koordinat titik P. Masukkan nilai koordinat titik Q. Itu 5 dan 3. 5, 3. Dikurangi koordinat titik P. Itu 2 dan 1. Sama dengan 5 dikurang 2 itu 3, 3 dikurang min 1 itu 4. Nah, ini masih vektor posisi R. Yang ditanyakan adalah koordinat titik R. Maka koordinat titik R itu sama dengan 3, hanya diubah posisinya. Maka jawabannya adalah D. Oke, kita melanjutkan soalnya, contoh soal. Jadi di sini kita mempunyai titik P dan titik Q koordinat. Udah berturut-turut sama dengan Q titik P 3I negatif J dan negatif K, dan Q 9I negatif 7J dan negatif 2K. Jadi artinya diketahui vektor P sama dengan 3I negatif J dan negatif K, atau 3 negatif 1 dan negatif 1. Selanjutnya adalah vektor Q, yaitu 9I negatif 7J dan negatif 2K, atau 9
negatif 7, dan negatif 2. Dan apa yang ditanyakan? Kita lihat, tentukan vektor PQ dan tentukan vektor satuan dari vektor PQ. Jadi artinya kita mencari PQ dan vektor satuan PQ. Ayo kita cari PQ nya terlebih dahulu. Vektor PQ, vektor PQ sama dengan Q, vektor Q dikurang dengan vektor P dengan 9, negatif 7, dan negatif 2 dikurang dengan negatif 3, negatif 1, dan negatif 1. Berarti sama dengan 9 dikurang 3, 6, negatif 7 ditambah 1 sama dengan 6, negatif 6, dan negatif 2 ditambah 1 sama dengan negatif 1. Ini adalah vektor PQ nya, berarti PQ sama dengan 6, negatif 6, dan negatif 1. Oke, kita lanjutkan. Untuk vektor satuan PQ, kita harus mencari panjang PQ terlebih dahulu, panjang vektor PQ terlebih dahulu. Artinya panjang vektor PQ atau yang disebut dengan seperti ini, dengan ini X pangkat 2 ditambah dengan Y pangkat 2 tambah dengan Z pangkat 2. Kita cari 6 pangkat 2 tambah atau kurang jadi 6 pangkat 2 tambah atau kurang dengan negatif pangkat 2. Kemudian 6 pangkat 2 36 tambah 36 tambah 1 sama dengan 6, negatif 6, dan negatif 1. Oke, kita lanjutkan. Untuk vektor satuan PQ, kita harus mencari panjang PQ terlebih dahulu, panjang vektor PQ terlebih dahulu. Artinya panjang vektor PQ atau yang disebut dengan seperti ini, dengan ini X pangkat 2 ditambah dengan Y pangkat 2 tambah dengan Z pangkat 2. Kita cari 6 pangkat 2 tambah atau kurang jadi 6 pangkat 2 tambah atau kurang dengan negatif pangkat 2. Kemudian 6 pangkat 2 36 tambah 36 tambah 1 sama dengan Oke, berarti 36 tambah 36 ditambah 1 sama dengan akar 73. Jadi kita sudah mendapatkan panjang vektornya atau PQ begini. Jadi kita mencari vektor satuan PQ nya. Vektor satuan PQ sama dengan PQ atau vektor PQ per PQ begini seperti ini, panjang PQ itu sama dengan 6, negatif 6, dan negatif 1 per akar 73. Berarti panjang vektor PQ vektor satuan PQ adalah 6,
per akar 73, negatif 6 per akar 73, dan negatif 1 per akar 73.